Selamat datang di mata kuliah kepemimpinan. Kita masuk ke bagian akhir daripada mata kuliah ini, yaitu bagian ke-14 atau pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan mencoba mereview beberapa materi yang ada di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Nah, seperti yang rekan-rekan sudah pahami sebelumnya dengan melihat beberapa materi pertemuan 1 dan ke-13, ada 3 bagian besar yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, saya akan mencoba membahas mengenai beberapa teori yang digunakan dalam konteks kepemimpinan. Pertama adalah teori motivasi. Seperti yang kita pahami, teori motivasi akan memberikan gambar yang jelas bahwa individu, baik itu adalah seorang pemimpin maupun anak buah, tentu akan dapat digambarkan dengan jelas motivasi yang dimiliki. Nah, bagi pemimpin sendiri, memahami motivasi seorang manusia, seorang individu, tentu akan membantu pemimpin untuk bisa memahami pola pikir yang ada di karyawan yang dimiliki. Nah, dari sini pemimpin akan bisa mengetahui apakah penyebab dari kinerja yang turun dari karyawan. Apa penyebab kinerja organisasi akibat banyaknya protes mungkin, atau akibat banyaknya absensi yang dilakukan oleh karyawan. Dari situ kita akan pemimpin akan bisa mempelajari sebetulnya apa yang sedang terjadi pada karyawan di organisasi itu. Nah, teori yang lain ada teori ekspektasi, ada teori kebutuhan, juga akan mampu memberikan sebuah bantuan bagi pemimpin agar bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi pada organisasi itu, sehingga organisasi itu akan dapat dikendalikan, akan dapat dipimpin dengan baik oleh pemimpin atau manajer atau CEO dari perusahaan tersebut. Untuk teori kepemimpinan sendiri, kita bisa katakan bahwa berbagai macam gaya kepemimpinan yang ada itu ternyata merupakan hasil dari riset, dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Akan tetapi kita harus pahami bahwa situasi dan kondisi itu tentu akan berbeda. Sehingga disinilah muncul konsep kontingensi teori, di mana kontingensi teori pada dasarnya adalah bisa dikatakan tergantung pada situasi yang ada. Jadi konsep dan teori itu berlaku pada situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan berbagai macam teori itu bisa jadi tidak mampu memberikan sebuah kontribusi karena situasi yang berbeda. Tentu kita akan mencari sebuah dasar-dasar atau referensi yang lain agar mampu menjelaskan fenomena yang ada.